Salam Bapak Ibu dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Amsal 12 ayat 25. Firman Tuhan mengatakan, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Saya ulangi sekali lagi, Amsal 12 ayat 25. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Pernahkah Anda merasa khawatir dalam hidup Anda? Kata khawatir berarti takut, merupakan perasaan yang takut atau gelisah dan cemas terhadap suatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Jadi sebenarnya situasinya belum pasti, tapi orang sudah cemas, gelisah, panik, dan takut. Ketika orang mulai flu tidak kunjung sembuh, mulai khawatir, kenapa ini? Kalau diminta periksa, khawatir nanti jadi COVID. Ketika COVID, lalu khawatir nanti tidak bisa bekerja. Bagaimana makan, minum, dan kebutuhan sehari-hari. Kalau dirawat di rumah sakit, khawatir nanti jadi meninggal. Bagaimana kehidupan keluarga, anak-anak, dan sebagainya. Padahal kekhawatiran tersebut belum tentu terjadi. Saat dirawat di rumah sakit, belum tentu meninggal. Ketika dinyatakan COVID, ternyata kebutuhan sehari-hari masih ada yang membantu. Bisa juga ketika flu dan sakit tertentu, ketika diperiksakan, hasilnya tidak ada COVID, tapi pikiran yang khawatir sudah bermacam-macam. Jenis kekhawatiran apa yang masih Anda miliki sampai hari ini? Khawatir tidak punya uang, khawatir tidak punya pekerjaan, khawatir sakit tidak bisa sembuh-sembuh, khawatir tidak bisa makan, khawatir tidak punya pasangan hidup, khawatir tidak punya anak, khawatir tidak lulus sekolah, dan sebagainya. Kekhawatiran apa yang sampai saat ini masih ada di dalam pemikiran Anda? Firman Tuhan sudah menggambarkan kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Adakah yang saat khawatir rasanya beban itu begitu berat? Ada teman baik saya yang sharing bahwa dia memikirkan masalah karena dinyatakan sakit tertentu. Jadi dokter mengatakan Anda kena sakit ini. Nah, dia berkata pada saya bahwa rasanya itu seperti orang yang ditimpa truk kontainer. Padahal dia sendiri belum pernah ditimpa truk kontainer. Kenapa dia bisa merasakan hal seperti itu? Saya sendiri juga heran. Dia khawatir akan masa depannya. Dia khawatir akan kehidupannya mendatang. Dia khawatir bagaimana keluarganya, bagaimana istrinya, bagaimana anaknya, dan sebagainya. Orang yang khawatir biasanya sakit-sakitan, merasa terpuruk, dan tidak ada harapan. Hal itu yang digambarkan firman Tuhan sebagai kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Orang yang khawatir biasanya berpengaruh kepada fisik, jadi sakit, jadi tidak berdaya. Jadi tiba-tiba kok merasa meriang, tiba-tiba kok merasa demam, tiba-tiba merasa panas, tiba-tiba merasa tidak enak semua badannya. Namun perhatikan kalimat berikutnya dikatakan, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Apa perkataan yang baik itu? Perkataan yang baik merupakan kebenaran firman Tuhan yang kita baca dan kita terima. Setiap kekhawatiran selalu ada jawaban firman Tuhan yang melegakan, yang menguatkan, dan yang memberikan ketenangan. Dalam kehidupan kita pribadi, seringkali memang tidak bisa dihindari bahwa kita pernah mengalami situasi-situasi masa sulit. Dan itu yang bisa memancing kita untuk menjadi gelisah, panik, cemas, bahkan menjadi khawatir. Terus terang secara pribadi saya sendiri lupa kapan saya khawatir, untuk yang terakhir kalinya atau untuk yang kesekian kalinya. Oleh karena ketika dalam situasi sulit, saya serahkan hidup saya pada Tuhan. Saat di rumah tidak ada beras lagi, Tuhan masih menolong dengan memberi kami kemampuan
untuk memperpanjang hidup dengan membeli beras ya hanya sebanyak 1 kilo saja yang seharga 10.000 untuk bertahan beberapa hari. Dan kemudian Tuhan perpanjang kami dengan beras 1 kilo berikutnya sampai kami bisa membeli beras dengan layak. Saat tidak ada lagi kemampuan untuk membeli makanan, ternyata masih ada telur di rumah yang bisa untuk digoreng. Ternyata masih ada mie instan yang masih bisa digunakan untuk makan dan sebagainya. Saat saya sedang terbaring sakit di berangkar rumah sakit, Tuhan memberi kekuatan dengan tetap bisa bertahan hidup dengan dukungan semangat orang-orang yang mengasihi kami. Sebenarnya tidak ada hal dalam hidup ini yang perlu kita khawatirkan begitu mendalam. Setiap kali masalah atau pencobaan Tuhan izinkan hadir, sebenarnya Dia juga sediakan kekuatan untuk kita mengatasinya. Setiap kali khawatir, datang pada Tuhan, perkatakan firman Tuhan, dan hidupi firman Tuhan tersebut. Temukan setiap firman Tuhan yang membuat kita kuat. Dan sekali lagi, hidupi firman Tuhan tersebut. Maka kita akan mengalami perubahan. Bukankah firman Tuhan berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami, memberikan kami kemampuan untuk kami boleh berjalan dalam kebenaran-Mu saat kami sedang dalam kondisi khawatir, takut, gelisah, cemas. Sebenarnya kami tidak perlu takut, tidak perlu terpuruk, tidak perlu khawatir. Situasi sulit apapun, Tuhan sudah menyediakan pertolongan bagi kami. Tuhan sudah memberikan kekuatan bagi kami untuk menanggungnya. Tuhan sudah memberi kemampuan untuk kami melewati hari-hari yang gelap itu sampai kami menemukan terang itu. Dan sebenarnya kami hanya bisa menemukan pertolongan itu ketika kami hidup dalam kebenaran firman-Mu. Tapi ampuni kami kalau seringkali kami lalai dan kami menjadi lupa semua terhadap segala hal yang baik yang Kau tuliskan dalam firman-Mu. Mulai hari ini kami mau berjalan dengan kebenaran-Mu. Kami mau berjalan dalam tuntunan-Mu. Kami mau berjalan dalam kuat kuasa Roh Kudus yang menuntun hidup kami, menuntun langkah kami, sehingga kita tidak perlu membuat kami menjadi khawatir lagi menghadapi hari demi hari. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu, pemeliharaan-Mu dinyatakan atas setiap anak-anak-Mu dalam perjalanan hidup mereka sepanjang hari ini sampai malam, bahkan seumur hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjadi pribadi yang tidak pernah khawatir lagi. Salam dari Saukir Arjo dan Mitzvah Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.